sistem untuk menyediakan data yang akuntabel, akurat, lengkap, dan komprehensif. Memberi kemudahan akses data oleh lembaga di bawah Kementerian Agama. Terhubung otomatis dengan aplikasi lain di lingkungan Kementerian Agama. Terkoneksi dengan aplikasi lain di luar Kementerian Agama. Serta kemudahan input data oleh seluruh warga madrasah di Indonesia. Menjadi basis data tunggal yang dapat menjamin efisiensi, efektivitas, serta sinergitas pengelolaan data. Karena kebijakan yang baik harus berbasis data yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga lainnya, keluarga madrasah hebat bermartabat yang hadir secara live streaming yang saya muliakan, terkhusus bagi para operator emis yang saya banggakan dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan menorehkan sebuah sejarah aplikasi sistem pendataan emis Education Management Informasi System yang telah dikembangkan lebih dari 20 tahun yang lalu akan kita bangun ulang, dan sistem arsitektur emis akan kita mutakhirkan dan disesuaikan dengan sistem arsitektur dengan teknologi kekinian. Sistem arsitektur yang menggunakan model-model microservice telah kami pilih sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan resiliensi sistem informasi emis, dan metodologi yang digunakan juga metodologi agile, metodologi Scrum yang digunakan untuk memastikan sistem software yang dikembangkan akan lebih sesuai dengan pengguna dan semakin kompleks dan dinamis. Saya hanya ingin mengingatkan saja nanti di saat melakukan rumusan-rumusan backlog agar kemudian komunikasi tidak sekedar dengan owner tetapi juga mencoba membuka komunikasi dengan para operator-operator, karena mereka yang nanti akan menggunakan, dan diharapkan budaya digital itu diawali dengan pembangunan sistem yang kita bangun bersama. Saya percaya bahwa banyak pihak yang menaruh perhatian besar pada sistem emis ini, banyak pihak yang merindukan hadirnya sebuah platform sistem informasi yang dapat menyediakan data yang dibutuhkan, terintegrasi dengan aplikasi lain di lingkungan Kementerian Agama, dan tentu saja terhubung secara otomatis dengan aplikasi di luar Kementerian Agama dan mudah diakses, serta memudahkan proses input data oleh lembaga-lembaga. Saya kira saat ini tidak ada satu kegiatan manusia yang dapat berhasil secara impresif tanpa kehadiran, tanpa sentuhan teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sebuah kemewahan. Teknologi bukan untuk menambah beban manusia. Kita menyadari kehadiran emis ini menghadirkan sebuah teknologi yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan proses pekerjaan. Oleh karena itu, emis baru ini akan hadir untuk menjawab tantangan di atas dengan didukung oleh mitra profesional. Saya yakin akan mampu menghasilkan amanah pengembangan emis ini secara profesional guna mewujudkan resiliensi sistem informasi di Kementerian Agama. Saudara-saudara yang saya hormati, para operator emis yang saya banggakan, saya melihat ada paling tidak 3 kunci keberhasilan dari transformasi teknologi. Yang pertama, bahwa kita perlu melakukan pemilihan arsitektur teknologi yang tepat, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa pengembangan emis 4.0 akan menggunakan teknologi microservice yang berbasis cloud service. Ini merupakan langkah maju bagi kita, sehingga akan menciptakan sistem informasi yang memiliki kekuatan yang memadai. Kalau pertanyaan ini kemudian disusul dengan pertanyaan apakah hal ini cukup memadai untuk menjamin sebuah sistem informasi tersebut baik, tentu jawaban kita tidak. Kita membutuhkan
kata kunci atau kunci keberhasilan yang kedua, yaitu tentang bagaimana memetakan proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan emis ini didasarkan pada dokumen Business Requirement Document yang memuat alur bisnis, proses modul-modul layanan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan ini merupakan garansi keberhasilan kedua. Dan tentu saja kedua hal tersebut tidak menjadi cukup. Kita pun harus mampu melakukan sebuah upaya-upaya untuk menambah kekuatan melalui kata kunci yang kita sebut sebagai kunci keberhasilan, yaitu sumber daya manusia yang handal dan memadai. Jadi kita memerlukan arsitektur yang kuat, kita perlu juga menangani melalui manusia-manusia yang tepat, profesional, amanah, dan tentu saja memiliki integritas yang baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pengembangan EMIS 4.0 ini merupakan pintu gerbang program transformasi digital Kementerian Agama. Tanpa adanya EMIS yang baik, saya bisa pastikan bahwa program transformasi digital hanya akan menghasilkan sebuah angan-angan. Karenanya saya dan tentunya kita semua menaruh harapan besar pada program pengembangan EMIS ini. Melalui momentum kick-off ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan tentu saja harapan-harapan yang serius. Yang pertama bahwa keputusan untuk membangun ulang EMIS sudah dibuat bersama melalui Project Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keputusan yang dibuat dan tentu saja tidak boleh gagal. Karenanya saya minta pada seluruh pemangku kepentingan EMIS, baik pengelola EMIS di pusat, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, untuk bersatu padu, melakukan sinergi, merapatkan barisan, memberikan dukungan tanpa syarat demi keberhasilan transformasi EMIS 4.0 ini. Sebagai guru besar di bidang teknologi informasi, tentu saja saya akan ikut serta mengawal dan memastikan agar program ini dapat berhasil dengan baik. Kedua, saya mengucapkan selamat tahniah kepada PT Juk Solution yang telah terseleksi secara ketat berbasis merit system memenangkan International Competitive Bidding, dan saya meyakini bahwa ini tanpa intervensi siapapun. Saya ingin menyatakan bahwa Anda terpilih bukan karena relasi tetapi karena kompetensi. Karenanya saya minta kepada PT Juk Solution untuk membuktikan bahwa Anda adalah sebuah perusahaan yang memiliki kompetensi yang tangguh, dan saya harapkan mampu bekerja sepenuh hati demi kebersamaan kita dalam membangun sebuah atau menghadirkan teknologi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Lakukan yang terbaik dan profesional untuk mewujudkan sebuah platform EMIS yang tentu saja memiliki nilai-nilai yang resilient dan prudent yang sudah dirindukan oleh ratusan ribu lembaga pendidikan Islam, puluhan juta siswa dan madrasah, serta mahasiswa, ratusan ribu guru, tenaga kependidikan madrasah. Saya kira tidak jumlah yang sangat besar yang menantikan hasil kerja dari perusahaan yang Anda kelola pada hari ini. Selanjutnya, saya minta pada PT Juk Solution untuk bekerja sama dengan baik dengan staf-staf kami, baik dari produk owner maupun konsultan, untuk menghasilkan produk terbaik, terutama pada aspek yang saya kira menjadi fokus perhatian kita, yaitu change management, yang kita tengah melakukan sebuah transformasi bahwa budaya digital adalah salah satu tagline yang tengah dikembangkan di lembaga pendidikan Islam. Karena kita meyakini bahwa sebagus dan sebaik apapun arsitektur teknologi dan software aplikasi, jika tidak ada strategi change management, tentu saja hanya akan menghasilkan dalam tanda petik sampah-sampah aplikasi. Keempat, saya berharap EMIS ke depan bukan lagi hanya sekedar aplikasi sistem pendataan, melainkan EMIS harus menjadi sebuah platform yang menaungi berbagai aplikasi lain yang terintegrasi otomatis satu sama lain, baik di internal maupun di eksternal Kementerian Agama. Bahkan lebih jauh, saya ingin juga mampu menyajikan sebuah pengolahan data berbasis data science untuk kemudian kita memetakan secara utuh bidang-bidang apa saja yang perlu kita lakukan intervensi,
kita juga bisa memetakan secara komprehensif berbasis data yang kokoh tentang apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kemampuan madrasah yang kemudian kita ingin sebut sebagai madrasah yang hebat dan bermartabat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para operator emis yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, terutama kepada Bappenas, Kemenko PKM, dan Kementerian Keuangan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi besar dalam merancang kegiatan proyek reformasi kualitas pendidikan madrasah, yang di dalamnya termasuk komponen 4, yaitu reformasi emis. Tak lupa saya sampaikan terima kasih pada Bank Dunia atas dukungannya untuk memastikan agenda reformasi tata kelola pendidikan di Kementerian Agama dapat berjalan baik dan lancar. Akhirnya dengan senantiasa mengharap hidayah, inayah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kick-off pengembangan emis 4.0 secara resmi saya nyatakan dapat dimulai. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan setiap ikhtiar-ikhtiar kita dalam membangun pendidikan Islam yang baik, dalam membangun peradaban manusia yang indah di Republik ini senantiasa memperoleh hidayah dan inayah darinya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sharing failed trade kick-off kita. Ya. Baik. Ini adalah file deck kick-off kita yang akan kita share tentang emis. Smart System, Smart Infrastructure, Digital Center untuk Smart Madrasah. Sinergi antara sistem tata kelola yang baik, asesmen kompetensi siswa, pelatihan guru yang terstruktur, dan sistem pendataan yang baik diharapkan meningkatkan capaian hasil belajar siswa madrasah. Yang pertama agendanya ada 12 kurang lebih item. Dari kita singkat latar belakang, kemudian ruang lingkup proyeknya, kemudian apa yang di luar lingkup proyeknya, kemudian deliverable kita, baik timeline atau roadmap, kemudian metodologi yang kita akan pakai. Kemudian kita juga akan jelaskan sedikit tentang requirement dan arsitektur solusinya, kemudian change manajemennya, kemudian struktur organisasi, project komunikasinya, dan change request control. Kemudian yang terakhir adalah key success factor yang akan kita jelaskan juga. Baik. Ada latar belakang, intinya adalah di Project emis ini bertujuan untuk inisiasi melakukan improvement untuk meningkatkan akuntabilitas data sebagai acuan utama bagi seluruh stakeholder. Dan tujuannya di atas, yaitu yang jelas meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Dan ini sekaligus menjadi solusi memudahkan inputan data sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi Islam di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Adapun ruang lingkup proyeknya, ada 9 item. Jadi mulai dari kita akan menggunakan pendekatan Scrum Framework, kemudian buatan produk backlog, mungkin kita sebutnya sama seperti requirement, kemudian penyusunan dokumentasi teknis, kemudian development itu sendiri, emis, kemudian membuat dokumentasi untuk user manual, kemudian ada integrasi dan testingnya nanti, dan ada training, workshop, dan supportnya. Di sini termasuk juga nanti ada awareness yang akan kita share juga, kemudian reporting, pelaporannya. Adapun di luar ruang lingkup proyeknya adalah yang pertama, yaitu penambahan sistem di luar
ruang lingkup pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan terhadap seluruh end user. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan perangkat support di luar perjanjian. Nah, deliverable-nya, kurang lebih ada 4 item utama, yaitu modul EMIS yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, kemudian buku panduan penggunaan EMIS nantinya, kemudian ada pun dokumen teknis, diantaranya mungkin ada dokumen pengguna, user manual, kemudian dokumen laporan asesmen, terkait teknisnya, kemudian ada dokumen hasil testing, kemudian yang keempat ada dokumen pendukung. Karena kita menggunakan Scrum Framework, nanti ada laporan dari sprint review, retrospektif, jadi hasil dari inspeksi terhadap produk yang akan kita hasilkan setiap sprintnya. Kemudian ada laporan setiap 2 minggu, ya, bi-weekly, namun kita akan juga sediakan dashboard di Scrum Board kita yang lifetime report, semua bisa melihat status kondisi yang terbaru. Kemudian laporan hasil pekerjaan pengadaan softwarenya, perangkat lunak untuk implementasi sistem EMIS sendiri. Kemudian yang terakhir adalah product backlog update ya, untuk requirement-nya. Baik, adapun product vision-nya, ini visi yang mungkin sudah kita mapping, biar lebih mudah untuk ditangkap. Yang pertama adalah visinya, yaitu tadi sudah dijelaskan, melakukan improvement terhadap Education Management Information System, kita sebut EMIS, tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data sebagai acuan utama bagi seluruh stakeholders. Dan kita sudah mapping beberapa target group, yang mulai dari tenaga pendidik, guru, pengurus, ya, dari tingkat kemenak, dari pesantren, bahkan ada wali kelas, kemudian bendahara, dan beberapa instansi yang akan terkait dengan integrasi dengan EMIS nanti. Adapun beberapa kebutuhannya, yaitu kita sebut mungkin ada benefit yang akan kita provide, akan kita kerjakan, diantaranya membuat data tunggal, sistem EMIS, kemudian mengurangi duplikasi data, kemudian meningkatkan akurasi dan kualitas data, kemudian memastikan pengumpulan data itu dengan performa yang baik, kemudian yang kelima menjadikan EMIS itu nanti sebagai platform induk untuk platform selanjutnya, untuk integrasi. Kemudian yang keenam adalah membuat aplikasi yang user-friendly, yang mudah dioperasikan oleh end user nantinya. Kemudian produk yang akan dihasilkan dalam proyek ini adalah diantaranya aplikasi berbasis web, kemudian ada API untuk integrasinya, kemudian ada aplikasi mobile atau mobile apps, kemudian yang terakhir yang keempat ada aplikasi feeder ya atau semi offline nanti. Kemudian ada pun bisnis goal-nya, memudahkan penginputan data madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam di bawah Dirjen Pendidikan Islam. Kemudian meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan madrasah dan satuan pendidikan lainnya di lingkungan Kementerian Agama. Nah, berikut juga produk roadmap-nya, kita bagi menjadi 3 rilis sesuai dengan kesepakatan bersama teman-teman di Kemenak. Pertama yaitu di week pertama di Februari 2021, kita plan akan rilis madrasah, adapun fiturnya yang ada infrastruktur, jadi account service, jadi semua terkait dengan madrasah, termasuk ada integrasi dengan beberapa di Dukcapil dan Kemendikbud. Kemudian yang rilis kedua itu di week keempat Februari 2021, itu terkait dengan pesantren untuk namanya. Adapun berikut high level feature-nya. Kemudian yang ketiga di week 1 April 2021, yaitu terkait dengan PTKI. Berikut timeline yang kita akan provide dengan pendekatan Scrum. Jadi kemarin kita sudah melakukan team preparation, kemudian ada backlog initiation, kemudian nanti hari ini juga akan dilanjutkan dengan Scrum workshop untuk training. Kemudian kita durasinya akan menggunakan 2 minggu, kita sediakan kurang lebih, kita akan perkirakan sampai 13 sprint untuk proyek ini. Nah, metodologinya kita akan mendekatkan penggunaan dari Agile Practice, yaitu dengan Scrum Framework. Ya, intinya dengan Scrum ini pendekatannya adalah dengan model iterasi. Jadi kita kurang lebih setiap 2 minggu akan sharing, ya, inspect dan adaptasi terhadap apa yang sudah kita hasilkan dari satu sprint itu. Ya, item utamanya diantaranya adalah kita akan melakukan diskusi singkat setiap hari, dan ini termasuk untuk manajemen risiko, dan ini akan dilakukan intens oleh tim development team. Kemudian kita akan inspeksi dan adaptasi di setiap event, di setiap aktivitas kita. Kemudian tim yang proaktif dalam kolaborasinya dan menjaga nilai dan prinsip Scrum atau Agility. Di antaranya adalah mungkin ada openness, keterbukaan, kemudian respect, saling menghargai, kemudian courage, kemudian transparansi dan sebagainya. Kemudian
Selanjutnya, berikut adalah requirement atau arsitektur solusi kita. Yang intinya adalah rencana teknologi kita akan menjadikan EMIS nanti sebagai platform induk yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. Kemudian memungkinkan proses pertukaran data dengan sistem di luar Kemenak dapat dilakukan dan dimanage dengan mudah. Itu untuk rencana teknologi kita ke depan. Adapun ini untuk detail software yang akan kita pakai. Di change management, jadi ini untuk membuat sumber daya manusia yang nanti mulai aware, kemudian siap dan mau start commit untuk adaptasi dengan cara kerja baru, baik yang dibutuhkan karena perubahan EMIS yang sudah ada sebelumnya. Pendekatan ini juga kita akan pakai bukan hanya sebagai training, dan kita sudah siapkan beberapa roadmap-nya, di antaranya juga kita akan menggunakan digital campaign ya untuk awareness kepada seluruh end user, dan bahkan kita mungkin berupaya untuk mungkin ada peluang untuk kita rebranding ya, biar lebih fresh lagi, biar orang dengan yang sistem yang baru ini juga punya experience yang beda. Jadi kita akan coba rebranding dan melakukan digital awareness juga. Jadi bukan hanya training. Oke, ini pendekatan juga. Jadi kita akan mengambil beberapa change agent atau user champion usernya di beberapa tim yang kita akan jadikan trainer juga nanti. Jadi membantu untuk menyebarkan informasi bahkan awareness kepada end user yang akan menjadi pengguna EMIS ini. Ya, adapun struktur organisasinya, ya, jadi di garis merah itu kita ada Scrum Team. Jadi Scrum Team terdiri dari Product Owner, jadi akan dipimpin oleh Bapak Abdullah Fakih. Kemudian ada Development Team, berikut saya sudah detailkan ada beberapa nama-namanya. Jadi mulai dari Business Analyst, Change Management, kemudian Software Engineer, dan Software Quality Assurance Engineer. Kemudian dan Scrum Master dengan saya sendiri. Kemudian dengan stakeholders, dan beberapa saya sudah list, yang mungkin ada dari tim Datinmas, konsultannya, dan beberapa stakeholder lainnya. Baik, adapun proyek komunikasi kita, ya, dibagi dari berapa, saya sudah sesuaikan dengan Scrum event-nya, berapa meeting-meeting ada di Scrum, pendekatan Scrum. Di antaranya adalah backlog refinement, biasanya itu membahas roadmap atau prioritas yang membahas dengan dependensi dan untuk pengambilan keputusan, yang akan dihadiri oleh product owner dan tim, kemudian Scrum Master dan development team representatif. Dan ini dilakukan sesuai kebutuhan, kita akan lakukan sesuai bi-weekly. Kemudian sprint planning, itu untuk membuat perencanaan sprint ke depan, dan sprint perencanaan kita ada 2 minggu, setiap 2 minggu kita akan coba deliver produk, ya nanti kita akan inspect dan adaptasi di sprint review. Kemudian ada daily Scrum, yaitu daily alignment, ya ini mandatorinya ada development team, jadi mereka akan melakukan sinkronisasi pekerjaan untuk bisa mencapai goal-nya yang sudah disepakati di sprint planning. Kemudian sprint review, kita akan review dari achievement atau produk yang akan kita hasilkan, termasuk kita melakukan risk assessment juga dalamnya bersama stakeholders. Jadi akan kita menggunakan juga stakeholder, kita invite di sini, di sprint review, dan kita plankan sprint review ini setiap bulan kita akan adakan yang on-site juga, nanti sesuai kesepakatan dan kebutuhan juga, jadi setiap bulan kita ada on-site review, dan yang mungkin di bulan itu ada 2 kali review, yang pertama ada yang virtual, yang keduanya yaitu di on-site, ya mungkin lebih mudah komunikasinya. Kemudian ada retrospektif, ini terhadap review terhadap proses kita, terbaik ini terkait timnya, kemudian terkait prosesnya dan teknologinya untuk improvement. Kemudian ada project kolaborasi, ini mungkin di development team, ya kita channelnya akan menggunakan Slack channel ya untuk daily komunikasi dan activity-nya. Baik, dan berikut ini terkait change request. Jadi semua berdasarkan beberapa itemnya ada berdasarkan dokumen SRS, ya, Software Requirement Specification, dan product backlog yang nanti disepakati bersama tim product owner. Jadi itu yang menjadi acuan kita terhadap change control management terkait dengan change request-nya. Dan segala perubahan change request akan melalui persetujuan dari product owner. Baik, berikut flow-nya. Flow dari prosedur change request kita sampai dieksekusi. Dan adapun key success factor ya, yang kita harapkan yang tanya adalah komitmen dari tim project, yaitu Scrum Team, ya, serta proaktif terhadap isu yang terjadi dan penyelesaiannya. Jadi kita semua akan proaktif menyampaikan ada concern apapun, jadi biar tidak tertunda, biar cepat-cepat diambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah dukungan dan komitmen dari top management, serta keputusan yang cepat dari top management.
Kemudian keterlibatan dan kolaborasi yang baik dari Scrum Team, yang tadi dari Product Owner, kemudian Development Team sendiri, dan Scrum Master. Kemudian yang terakhir adalah dukungan untuk proses transisi nanti dan change management dari semua pihak. Baik, mungkin itu slide tentang kick-off kita yang akan disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.